Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga masih semangat untuk belajar ya. Hari ini kita akan masuk materi lanjutan tentang menentukan kemiringan persamaan garis lurus. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang menentukan persamaan garis lurus berdasarkan tabel, berdasarkan rumus kemiringannya. Hari ini kita akan belajar tentang cara menentukan kemiringan persamaan garis lurus berdasarkan kondisi-kondisi tertentu. Nah, di sini tujuan pembelajarannya itu menentukan gradien jika diketahui persamaan garisnya. Kemudian yang kedua, menentukan kemiringan atau gradien dari suatu persamaan garis lurus jika diketahui dua titik yang dilalui. Nah, yang pertama kita masuk ke menentukan gradien suatu garis lurus jika diketahui persamaan garisnya. Nah, secara umum, bentuk persamaan garis lurus ada dua macam, sehingga cara untuk menentukan gradien juga berbeda-beda tergantung dari bentuk persamaan garisnya. Jadi di sini ada dua macam bentuk secara umum bentuk persamaan garis lurus. Nah, yang pertama itu persamaan garis dengan bentuk persamaan Y sama dengan MX ditambah C. Y sama dengan MX ditambah C. Nah, pada persamaan garis ini gradiennya dapat dicari dengan mudah kalau bentuknya seperti ini, karena gradiennya adalah koefisien dari variabel X itu sendiri, yaitu M. Jadi di sini ini adalah gradiennya. Kalau bentuk persamaannya seperti ini, jadi kita lihat dulu kalau di sini Y, di sini harus hanya Y saja, MX ditambah C. Jadi di sini gradiennya adalah nilai M ini. Kalau misalnya di sini ada 2, maka nilai M-nya itu kita koefisiennya Y itu harus kita pindah ruaskan dulu. Jadi di sini seharus Y sama dengan ya. Jadi Y sama dengan, kemudian nilai M-nya itulah nilai gradiennya. Nah, seperti ini. Contoh, garis Y sama dengan 3X ditambah 2. Koefisien X adalah 3. Jadi gradien garis tersebut adalah 3. Nah, ini Y sama dengan 3X tambah 2. Jadi koefisien X adalah 3. Nah, nilai koefisien X adalah 3, maka gradien garis tersebut adalah 3. Kemudian contoh yang kedua itu garis Y sama dengan min 2X tambah 8. Koefisien X adalah min 2. Jadi gradien garis tersebut adalah min 2. Dari sini harus nilai Y ya, harus nilai Y. Kalau misalnya di sini ada koefisiennya Y, koefisien itu kita pindah ruaskan dulu menjadi pembagian. Kalau di sini kan perkalian, dia pindah ruas menjadi pembagian. Nah, di sini jadi misalnya di sini ada 2, berarti di sini min 2X per 2, berarti sisa min X. Jadi gradiennya itu adalah min 1. Semisal ada semisal di sini ada koefisien. Kemudian yang ke persamaan garis yang kedua yaitu bentuknya AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Nah, ini jika diketahui persamaan garis AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0, maka langkah pertama yang harus kamu lakukan adalah ubah persamaan garis tersebut ke bentuk Y sama dengan MX ditambah C, dengan M adalah gradien garis tersebut. Jadi kalau misalnya ada seperti ini, itu kita ubah dulu bentuknya ke bentuk seperti ini. Sebenarnya sama yang tadi Ibu jelaskan. Ini contohnya. Hitunglah kemiringan gradien pada persamaan garis 5X ditambah 2Y dikurangi 8 sama dengan 0. Nah, bentuk ini kita ubah dulu ke dalam bentuk Y sama dengan MX ditambah C. Nah, jawab. Pertama-tama kita ubah dulu persamaan ini, 5X ditambah 2Y dikurangi 8 ke bentuk Y sama dengan MX tambah C, sehingga persamaannya menjadi 5X tambah 2 dikurangi 8 sama dengan 0, 2Y sama dengan min 5X. Jadi ini kita pindah ruaskan, 5X itu pindah ruas menjadi min 5, kemudian min 8 itu pindah ruas menjadi plus 8 ya. Ini kan positif, pindah ruas jadi negatif, min 8 pindah ruas jadi plus 8. Jadi Y sama dengan min 5X ditambah 8. Jadi Y sama dengan min 5. Nah, ini seperti yang tadi Bu bilang, di sini kan ada koefisien Y-nya. Nah, koefisiennya ini dipindah ruaskan menjadi min 5 per 2X ditambah 8 per 2. Jadi semuanya dibagi 2. Semuanya dibagi 2 ini. Nah, Y-nya menjadi min 5 per 2X ditambah 4. 8 per 2 itu kan 4. Nah, setelah ini sudah berubah ke dalam bentuk Y sama dengan MX ditambah C. Nah, sekarang kita lihat koefisien X-nya itu adalah min 5 per 2. Maka gradien pada persamaan garis tersebut adalah min 5 per 2. Karena nilai gradiennya negatif, maka garis tersebut miring ke kiri ya. Kemarin kita sudah pelajari
gradien yang negatif dan gradien yang positif itu bentuknya seperti apa. Kalau gradiennya negatif, maka garis tersebut miring ke kiri. Kalau gradiennya positif, maka garis tersebut miring ke kanan. Kemudian kita masuk ke menentukan gradien suatu garis lurus jika diketahui dua titik yang dilalui. Nah, ini, jika diketahui dua titik yang dilalui suatu garis lurus, misalnya x1, y1 dan x2, y2, maka gradiennya dapat diperoleh dengan rumus ini. M sama dengan delta y per delta x, atau sama dengan delta itu artinya selisih ya. Y2 dikurang y1 per x2 dikurang x1. Jadi di sini sembarang sebenarnya, yang mana menjadi x1, yang mana menjadi x2. Y1, y2 itu sembarang. Yang penting itu tetap dengan pasangannya masing-masing ya. Jangan x1 kemudian pasangannya y2. Nah, kemudian y1 pasangannya x2, itu tidak seperti itu. Jadi tetap dengan pasangannya masing-masing ya. Nah, ini rumusnya kalau diketahui dua titik yang dilalui. Nah, sekarang kita masuk contoh deh. Contohnya, hitunglah gradien pada gambar berikut. Nah, ini misalnya ada gambar seperti ini. Kemudian kita disuruh cari nilai gradiennya. Nah, ini kita lihat dia melalui titik 0,6 dengan 4,0 di sini. Sini 0,6 dengan 4,0. Nah, kita cari gradien dari garis K ini. Nah, dari gambar diketahui bahwa garis tersebut melalui titik 4,0 dan 0,6. Nah, diketahui dua titik yang dilalui. Nah, kita bisa menentukan x1, y1 dan x2, y2. Terserah saja yang mana x1, y1 dan yang mana x2, y2. Nah, sini misalnya kita pilih x1, y1 4,0 dan x2, y2 itu 0,6. Maka gradien garis tersebut dapat kita cari dengan menggunakan rumus yang tadi. Nah, ini M sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Nah, Y2 nya berapa? Ini Y2 6. X2 nya berapa? X2 nya Y1 nya berapa? Ini 0 ya. Jadi ini Y2, kemudian ini Y1. Jadi 6 dikurang 0. Kemudian X2 nya berapa? Ini X2 0. X1 nya berapa? Ini 4. Jadi 0 dikurang 4. Nah, 6 dikurang 0 itu 6 per 0 dikurang 4 itu min 4. Nah, dapatlah min 3 per 2. Jadi ini disederhanakan ya, masing-masing dibagi 2 dapat 3 per 2. 4 bagi 2 itu 2. Nah, jadi gradien dari garis tersebut adalah min 3 per 2. Ini seperti itu ya. Jika ada pertanyaan, ya ini tadi, di sini kamu bebas untuk memilih titik mana yang jadi x1, y1 dan titik mana yang jadi x2, y2. Jadi karena hasilnya itu akan sama saja. Silakan dicoba nanti, coba masing-masing. Oke. Kita ada pertanyaan, silakan WA di grup. Sekian untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.